untuk segera menerapkan syariat Islam. Dan tentu saja penerapan syariat Islam ini tidak bisa diterapkan dengan sistem demokrasi, sistem republik, kerajaan, monarki konstitusi, atau kekaisaran. Sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam itu sudah khas, disebut dengan sistem apa? Khilafah. Pemimpinnya disebut apa? Khalifah. Bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan raja, bukan ratu. Konsep seperti ini sudah pernah ditawarkan oleh DI, TII yang sudah memberontak sebanyak 4 kali di Indonesia. Mungkin keadaan dengan syariat Islam adalah impian semua orang beragama Islam. Saya pun sendiri juga Muslim. Pelajaran bahasa Inggris terlalu dekat dengan negara kapitalis, juga hapuskan. Bagaimana dengan pelajaran bahasa Indonesia? Nasionalisme tidak ada dalilnya, hapuskan. Pancasila juga tidak ada dalam dalil, hapus, tidak ada hadisnya. Selain itu, sekolah umum yang tidak mewajibkan siswanya mengenakan jilbab juga harus dihapuskan. Itu hanya sebagian kecil, saudaraku. Anda akan mendapatkan lebih banyak hal yang mengerikan dengan berdirinya HTI versi Hizbut Tahrir. Oleh sebab itu, wajar kalau banyak negeri muslim yang lain seperti Turki, Mesir, dan lain-lain mengambil langkah tegas terhadap badut-badut HTI. Organisasinya tolak. Semua negara menolak, bubarkan. Sesuai aturan yang ditetapkan oleh para ulama, hukum yang disebutkan di atas, yang saya jelaskan tadi, seperti rajam, qisas, cambuk, dan potong tangan, hanya diberlakukan di negara atau daerah yang sudah ikut pada syariat Islam dengan ridha, saudaraku. Sekarang Anda boleh memilih ridha atau tidak diberlakukannya syariat Islam murni tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat badut ISIS, badut ala HTI ya. Negeri khilafah, impian dari Hizbut Tahrir Indonesia yang kemudian dibubarkan pemerintah. Para militan dan inti dari gerakan ini sekarang mulai sibuk mempersiapkan jalan agar HTI tetap bisa eksis di bumi Indonesia. Nah, ada simpatisan dan pendukung negeri khilafah berarti menggulingkan pemerintahan yang sah, lalu mendirikan pemerintahan baru sesuai dengan konsep mereka. Daulah Islamiyah. Dejavu ya. Konsep seperti ini sudah pernah ditawarkan oleh DI, TII yang sudah memberontak sebanyak 4 kali di Indonesia. Mungkin keadaan dengan syariat Islam adalah impian semua orang beragama Islam. Saya pun sendiri juga Muslim, dengan keluarga yang aktif di Nahdlatul Ulama, di NU. Bahkan saudara-saudara saya juga aktif menjadi ketua PBNU walaupun di daerah kabupaten. Sedangkan keluarga istri saya adalah pengurus dari Muhammadiyah. Tapi kami tidak pernah merindukan daulah Islamiyah seperti yang diinginkan oleh badut-badut HTI. Negeri berdasar Pancasila seperti Indonesia merupakan negeri yang diidamkan oleh semua insan termasuk saya. Bila benar Anda adalah simpatisan dan pendukung berdirinya negeri khilafah, maka pertimbangkanlah saudaraku hal-hal yang saya sampaikan ini. Yang pertama saudara, Bali, Sumatera Utara, dan wilayah Indonesia Timur akan memisahkan diri. Berdirinya negeri khilafah seperti yang diinginkan HTI akan membuat daerah dengan mayoritas agama lain seperti Bali, Sumatera Utara, dan wilayah Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Alasannya, daerah itu tidak akan tunduk dengan syariat Islam. Apa tidak memecah belah ini? Yang kedua, saudaraku, bertemu dengan orang-orang yang bakal tangannya buntung. Ribuan warga Indonesia mendekam di dalam penjara karena kasus pencurian. Mulai dari pencurian dengan pemberatan atau yang disebut surat, pencurian dengan kekerasan yang disebut curas, pencurian kendaraan bermotor atau yang disebut curanmor,
hingga mencuri uang negara atau daerah korupsi, kesemuanya ada yang sudah tertangkap dan berada di dalam penjara. Ada juga yang masih menghirup udara bebas. Sekarang bayangkan saja akan ada ratusan ribu orang di sekitar Anda yang tangannya buntung. Karena hukuman sesuai syariat Islam adalah dipotong tangannya. Untuk lebih jelas tentang hukum potong tangan, Anda bisa menyimak di Al-Maidah ayat 38 sampai ayat 39 ya. Atau sejumlah hadis Nabi dari sumber yang sahih ya. Hukum potong tangan tetap berlaku. Baik itu perempuan atau laki-laki, budak maupun bangsawan. Ya. Yang ketiga, saudaraku, merajam dan mencabuk pasangan zina. Pernah merajam dan mencabuk orang? Anda? Santai. Impian cambuk dan rajam akan terwujud dengan berdirinya Daulah Islamiyah. Anda akan ikut beramai-ramai merajam atau mencabuk pasangan zina yang ditemukan di sekitar Anda. Bukankah selama ini penggerebekan seperti itu sudah sering dilakukan? Tinggal merajamnya yang belum. Jadi tidak ada ceritanya pasangan zina dinikahkan. Sebelumnya ya diarak sekeliling desa agar tahu rasa. Bagi mereka hal itu belum cukup. Hanya rajam dan cambuk 100 kali yang pantas untuk mereka. Terkait hukum rajam dan cambuk, Anda bisa melihatnya di Al-Quran di surah An-Nur ayat 2. Atau di sejumlah hadis Nabi yang sahih saja ya saudara ya. Yang keempat saudara, hukum qisas. Tidak ada hukuman penjara bagi seorang pembunuh dan pemerkosa yang menyebabkan orang lain meninggal. Mereka akan mendapat hukuman qisas atau ya bahasa kerennya darah dibalas darah. Kasus untuk qisas ya. Anda bisa melihat aturan di surat Al-Baqarah ayat 176. Ngeri yang diimpikan oleh HTI adalah neraka bagi tetangga, sahabat dan orang yang Anda kenal namun beragama non-muslim. Relakah mereka pergi jauh dari negeri ini? Ya saudara ya. Yang keenam saudara, tidak ada bank konvensional. Secepatnya cabut tabungan Anda dari bank konvensional. Atau bahkan di koperasi. Pindahkan ke bank dengan syariat Islam. Tanpa bunga dan riba. Hanya bagi hasil. Termasuk Bank Indonesia yang mencetak rupiah juga harus hengkang dari negerinya sendiri. Saudara harus paham. Yang ketujuh saudaraku, hilangnya sejumlah budaya nasional. Kuda kepang atau kuda lumping, reok ponorogo, tari-tarian, tabot atau tabuik tebuang, bambu gila, dan beberapa budaya asli Indonesia lainnya akan dihapuskan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Daripada hilang total, lebih baik suruh negara lain saja yang mengeklaimnya. Ya kan? Negara lain yang klaim, kita yang kehilangan. Tidak hanya tarian dan kesenian baju daerah seperti daerah Jawa, Bali hingga daerah Indonesia Timur juga harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak menutup aurat. Ya. Saudara harus paham. Lalu yang kedelapan saudaraku, hilangnya sekolah umum dan pelajaran umum. Masya Allah. Pelajaran seperti biologi dan fisika misalnya harus dihapuskan. Hukum fisika akan membuat orang tidak percaya dengan mukjizat. Sedangkan biologi akan membuat siswa percaya dengan teori evolusi. Belum lagi ilmu lain yang akan membuat orang percaya bahwa bumi ini bulat. Semuanya harus dihapuskan. Aduh. Pelajaran bahasa Inggris terlalu dekat dengan negara kapitalis. Juga hapuskan. Bagaimana dengan pelajaran bahasa Indonesia? Nasionalisme tidak ada dalilnya. Hapuskan. Pancasila juga tidak ada dalam dalil. Hapus. Tidak ada hadisnya. Selain itu, sekolah umum yang tidak mewajibkan siswanya mengenakan jilbab juga harus dihapuskan. Itu hanya sebagian kecil, saudaraku. Anda akan mendapatkan lebih banyak hal yang mengerikan dengan berdirinya HTI versi Hizbut Tahrir. Oleh sebab itu, wajar kalau banyak negeri muslim yang lain seperti Turki, Mesir,
dan lain-lain mengambil langkah tegas terhadap badut-badut HTI. Organisasinya tolak. Semua negara menolak, bubarkan. Sesuai aturan yang ditetapkan oleh para ulama, hukum yang disebutkan di atas. Yang saya jelaskan tadi seperti rajam, qisas, cambuk, dan potong tangan hanya diberlakukan di negara atau daerah yang sudah ikut pada syariat Islam dengan rida, saudaraku. Sekarang Anda boleh memilih rida atau tidak diberlakukannya syariat Islam murni tersebut. Kalau banyak yang tidak rida, kembali ke aturan fikih, boleh tidak dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya, saudaraku, sudah benar-benar yakin ingin mendukung negeri khilafah? Saya sih tidak tertarik. Sepertinya Indonesia yang penuh keberagaman dalam satu kesatuan sudah merupakan anugerah Tuhan yang terindah. Saya merasa sangat beruntung karena dilahirkan di negeri ini. Lalu saudaraku, ada beberapa oknum yang sampai detik ini kesannya maksa banget ingin mengajukan konsep sistem khilafah, penegakan syariat. Apakah Indonesia ini dilarang menegakkan syariat Islam secara akidah? Ini orang-orang badut-badut HTI seperti si Kozim, Tompel, pengacara. Anda kalau mau laporkan saya, laporkan saja. Lagian pemerintah kenapa sih nggak disikat nih manusia-manusia badut-badut ISIS ini? Makar ideologi saja nih para bajingan. Harusnya ditangkap ini. Sok-sok ingin menegakkan syariat. Emang Indonesia ini melarang untuk menegakkan syariat? Tidak ada kebebasan menegakkan syariat Indonesia. Memaksa supaya solusinya adalah khilafah. Ya, membenarkan adalah sistem khilafah dan lain sebagainya. Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya nanti? Dan itu apakah perintah Islam? Kalau memang itu wajib perintah Islam, saya tak ikut. Ini orang, Polri, Masya Allah, Polri, Masya Allah. Ini bajingan tengik ini orang-orang ini. Ya, seperti si Tompel ini, kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompoknya Sugi ini, pengacara-pengacara ISIS ini. Sok-sokan kau, ngatur-ngatur kau. Aku tantang kau ngaji. Aku makan kau pakai kitab-kitab nanti.